Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiato Robiha dengan NIM 2511024332219. Saya berasal dari kelas L1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan bahasa di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan mengenai perkembangan bahasa di Indonesia, perlu kita ketahui apa itu definisi bahasa sendiri. Menurut penyelidikan sejarah, bahasa pada beberapa abad yang lalu, terutama di daratan Asia, terdapat sekelompok bangsa yang menggunakan suatu bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Bangsa itu kemudian pindah ke selatan melalui India, kemudian sekelompok kecil itu mulai terpisah satu sama lain. Austronesia merupakan salah satu bahasa terbesar di dunia. Bahasa Austronesia juga mempunyai kesamaan dalam struktur dan kosakatanya sehingga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa lokal yang ada di Indonesia. Karenanya perkembangan mengenai kebudayaan dan bahasanya yang bervariasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang biasa digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Di KBBI juga, bahasa mendefinisikan secara fungsional dan sosial, menekankan perannya sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, serta membangun hubungan antar manusia dan kebudayaan. Singkatnya, bahasa sendiri merupakan alat untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Bahasa juga terdiri dari dua unsur, yaitu bagian makna atau isi bahasa dan terakhir, bagian lahir. Bahasa juga mempunyai fungsi tersendiri seperti pemersatu suatu negara, adaptasi di lingkungan sekitar, dan juga terakhir, kontrol sosial. Bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu, khususnya dialek Melayu Riau, yang udah lama dipakai sebagai bahan perhubungan atau lingua franca antar suku dan pedagang di Nusantara. Bukti tertua penggunaan bahasa Melayu kuno dapat kita temukan dalam prasasti-prasasti dari abad ke-7, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Lama-kelamaan bahasa ini semakin luas dipakai di berbagai wilayah hingga menjadi dasar yang kuat bagi terbentuknya bahasa Indonesia modern. Dalam masa pergerakan nasional, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu mulai diangkat sebagai simbol persatuan oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Puncaknya sendiri terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan menyatakan bahwa bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Melayu. Kejadian ini kemudian menjadi momen yang sangat penting dan memberi nama baru serta menetapkan peran bahasa itu sebagai alat pemersatu bangsa. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia kemudian secara resmi diakui sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana isinya menegaskan bahwa kedudukannya dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Seiring berjalannya waktu, bahasa ini terus berkembang melalui pembakuan ejaan, penyerapan kosakata asing, dan penggunaannya yang luas di dunia pendidikan serta media massa. Hingga saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang hidup dan juga terus menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian, alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena pertama, bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipahami. Kedua, bahasa Melayu tidak mengenal adanya tingkatan. Yang ketiga, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sejak zaman Sriwijaya juga, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar antar daerah di Indonesia. Yang kelima,
Pada zaman Belanda, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengajaran. Dan yang terakhir, perkembangannya ke daerah lain yang sangat cepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.